Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anggi Puspa Lestari, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 5 Kelompok 4 tahun 2026 dari instansi pemerintah Kabupaten Ngada, jabatan Asisten Apoteker terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Pada hari ini saya akan membagikan refleksi learning journal agenda 3. Nah, pada pembelajaran ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode asinkronus dan metode sinkronus. Pada metode asinkronus, saya belajar materi secara mandiri dan melakukan kerja kelompok atau diskusi kelompok dan menyelesaikan tugas individu. Sedangkan pada pembelajaran secara sinkronus, saya melakukan pembelajaran dengan mengikuti penjelasan dari pemateri, lalu berdiskusi dan melakukan sesi tanya jawab dengan peserta lainnya. Nah, pada agenda 3 ini kami belajar dua materi, yaitu materi manajemen ASN dan smart ASN. Materi pertama yang saya pelajari di sini adalah manajemen ASN. Di sini saya memahami bahwa ASN bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan profesi yang harus dikelola secara profesional. Nah, merujuk pada Undang-Undang ASN yang terbaru, peran kita sebagai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Satu poin penting yang saya garis bawahi di sini adalah penerapan sistem merit. Nah, sistem ini menjamin bahwa setiap perkembangan karir, mutasi, dan promosi kita nantinya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi. Nah, hal ini memotivasi saya untuk terus berkinerja terbaik dengan berpedoman pada core values berakhlak. Materi kedua yang saya pelajari di modul ini adalah Smart ASN. Nah, di era digital ini, kita tidak hanya dituntut untuk sekedar mahir mengoperasikan komputer, tetapi kita juga memiliki literasi digital yang bertanggung jawab. Nah, ada 4 pilar penting dalam literasi digital yang saya pelajari di modul ini, yaitu yang pertama, digital skill, yaitu kecakapan kita dalam bekerja. Kemudian digital culture, yaitu membawa nilai Pancasila ke ruang digital atau budaya-budaya ke dalam ruang digital. Yang ketiga, digital ethics, yaitu menjaga etika komunikasi di dunia maya. Dan yang keempat, digital safety, yaitu melindungi keamanan data digital dari instansi. Berbicara mengenai Smart ASN, nilai yang sudah saya terapkan di instansi yaitu penguasaan IT dan hospitality. Saya selalu memastikan sistem pencatatan obat dan rekam medis digital berjalan secara akurat dan lancar, serta melayani pasien dengan ramah, senyum, dan cekatan. Sedangkan dari sisi manajemen ASN, saya menjalankan nilai profesionalisme dan akuntabilitas. Saya selalu hadir tepat waktu, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan atasan, seperti membuat laporan tahap obat rawat jalan dan tahap obat non-formas di tiap bulan, serta memastikan ketersediaan dan penyaluran obat demi keselamatan pasien. Dalam penerapannya, tentu saja masih ada hal yang harus saya tingkatkan. Salah satunya adalah pemanfaatan literasi digital secara maksimal untuk edukasi obat kepada pasien di wilayah Kabupaten Ngada yang terkadang membutuhkan pendekatan khusus agar pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu hal-hal sederhana yang bisa saya lakukan di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa adalah saya mulai dari hal kecil, yaitu dari merapikan tata letak obat secara alfabetis dan mengecek tanggal kadaluarsa obat secara berkala, dan selalu mengedukasikan pasien tentang cara penggunaan obat dengan jelas dan menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, demikian refleksi pengalaman pembelajaran Learning Journal Agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat saya terapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Mari kita wujudkan ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa.